Peluang sebuah kejadian adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan dan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Rumusnya adalah sebagai berikut. PK sama dengan NK per NS, dengan NK kurang dari atau sama dengan NS. PK di sini adalah peluang kejadian K, di mana K adalah suatu kejadian. NK adalah banyak kemungkinan kejadian K. NS adalah banyaknya seluruh kemungkinan yang bisa terjadi atau banyaknya ruang sampel, di mana S merupakan ruang sampel. Nah, ini ada beberapa catatan penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalau nilai suatu peluang itu harus lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Jika PK sama dengan 0, artinya kejadiannya mustahil untuk terjadi. Jika PK sama dengan 1, artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh berikut. Terdapat satu set kartu bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak. Peluang mendapat kartu as adalah, oke teman-teman, kalau kita perhatikan dalam kartu bridge itu ada 52 jenis kartu. Nah, kemudian dari 52 jenis kartu itu ada berapa kartu asnya sih? Nah, yang pertama mari kita lihat ada berapa kartu as. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oh, ternyata ada 4 kartu as. Nah, maka kita misalkan aja nih, kalau banyaknya kartu as itu sebagai NK. Jadi NK itu sama dengan 4. Nah, kemudian yang namanya peluang kita akan ngomongin ruang sampel. Ruang sampel kita simbolkan sebagai NS. NS di sini adalah jumlah total semua kartu bridge. Jadi ada 52. Maka peluang mendapatkan kartu as dapat kita tuliskan sebagai peluang K, yaitu banyaknya K, di mana NK tadi adalah kartu as ya, kemudian per banyaknya ruang sampel atau NS. NK-nya sendiri adalah 4, kemudian NS-nya adalah 52. Nah, ini baik pembilang maupun penyebut bisa disederhanakan nih. Caranya gimana? Caranya adalah sama-sama dibagi dengan 4, sehingga PK-nya sama dengan 1/13. Nah, ada nggak sih jawabannya 1/13? Nah, ada ya. Ternyata pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Dalam satu set kartu bridge, berapakah terambilnya kartu bernomor yang kurang dari 6? Oke teman-teman, sekarang mari kita perhatikan kartu bridge ini. Nah, seperti pada soal sebelumnya, jadi tampak bahwa kartu bridge ini totalnya ada 52 ya. Nah, kemudian kartu bridge yang kurang dari 6 itu ada berapa aja sih? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah. Kemudian dalam satu set kartu bridge itu ada 4 seri. Nah, maka totalnya banyak kartu bridge yang kurang dari 6 itu ada 4 dikalikan dengan 5, yaitu ada 20. Nah, 20 ini kita misalkan sebagai NK, yaitu banyaknya kartu bridge yang kurang dari 6, yaitu ada 20. Kemudian ruang sampelnya yang kita simbolkan sebagai NS di sini adalah total semua kartu bridge, yaitu ada 52. Maka peluang terambilnya bernomor kurang dari 6 adalah sebagai berikut, yaitu NK per NS sama dengan 20/52. Nah, ini kalau kalian perhatikan dapat disederhanakan, yaitu baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi 4, sehingga dapat menjadi 5/13. Kita lihat di pilihan jawaban, apakah ada jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang C. Dua kartu diambil sekaligus dari satu set kartu bridge. Peluang mendapatkan keduanya kartu as adalah, oke teman-teman, sekarang kita perhatikan bahwa di sini nanti akan diambil 2 kartu secara acak. Nah, berarti kalau pengambilan kartu ini nanti tidak akan memperhatikan urutan. Maka di sini nanti kita akan menggunakan konsep kombinasi ya. Nah, oke, sekarang kita akan melihat dulu
banyaknya NK atau banyak cara mengambil 2 kartu as dari 4 kartu. Kenapa? Karena yang diambil hanya 2, kemudian kartu as yang tersedia di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah ya, maka kita bisa menggunakan untuk NK-nya rumus kombinasi, yaitu 4 kombinasi 2, dimana 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. 4 kurang 2 adalah 2 faktorial. Nah ini dijabarin aja nih, yang 4 ini sampai 2 faktorial, yang ini dijabarin 2 faktorialnya, sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Nah yang bisa saling bagi yang mana? Yang bisa saling bagi yang ini, 2 faktorial bisa dibagi dengan 2 faktorial. Kemudian ini lagi nih, 2 bisa membagi 4, sehingga di sini sisa 2 ya. Tinggal 2 kali 3 yaitu adalah 6. Nah oke ya teman-teman, jadi di sini banyaknya cara mengambil kartu as dari 4 pilihan kartu as yang ada itu adalah 6. Nah, jadi ingat kalau mengambil kartu ya, berapapun kartu itu, kita menggunakan konsep kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Nah, kemudian sekarang kita akan membicarakan ruang sampelnya. Ruang sampelnya dilambangkan dengan NS. Nah, NS di sini adalah kita akan ngomongin secara keseluruhan nih. Nah, ingat yang kita ambil tadi berapa? Yang kita ambil tadi adalah 2 kartu. Nah, keseluruhannya ada berapa? Keseluruhannya ada 52 kartu. Oke, berarti nanti ruang sampelnya atau NS-nya itu adalah 52 kombinasi 2. Nah, berarti adalah 52 faktorial per 2 faktorial kali 52 kurang 2 faktorial. Nah, 52 kurang 2 faktorial ini kan 50 faktorial ya. Nah, nanti maka 52 faktorial dijabarin sampai 50 faktorial, sehingga menjadi seperti ini, 52 kali 51 kali 50 faktorial. Nah, ini tetap 50 faktorial. Yang 2 faktorial ini dijabarin menjadi 2 kali 1. Yuk, mana sih yang bisa saling membagi? Nah, yang bisa saling bagi itu yang ini, 50 faktorial bisa dibagi dengan 50 faktorial. Nah, yang mana yang bisa lagi? Ini yang bisa. Nah, jadi 52 bisa dibagi dengan 2, yaitu 26. Tinggal 26 kali 51 adalah 1326. Maka peluang mendapatkan keduanya kartu as, nah itu adalah PK sama dengan NK per NS. Nah, NK sendiri tadi sudah kita hitung, yaitu 6, dan NS-nya adalah 1326. Nah, ini baik pembilang maupun penyebut dapat dibagi dengan 6, sehingga dapat disederhanakan menjadi 1/221. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bernomor ganjil adalah, oke teman-teman, jadi misalkan ini adalah sebuah kartu di mana kartunya dikasih nomor nih dari 1 sampai 10. Yang ditanyakan adalah peluang yang terambil merupakan suatu kartu yang bernomor ganjil. Nah, mari kita tandain yang mana aja sih yang ganjil nih. Nah, yang ganjilnya ada angka 1, angka 3, kemudian ada angka 5, kemudian ada angka 7, dan ada angka 9. Nah, kita misalkan banyaknya kartu bernomor ganjil itu sebagai NK. Nah, jadi tadi ada 5 ya. Nah, kemudian ruang sampelnya adalah jumlah seluruh kartu. Nah, kita lambangkan sebagai NS, yaitu 10. Maka peluang mendapatkan kartu bernomor ganjil itu adalah PK sama dengan NK per NS. NK-nya tadi adalah 5 dan NS-nya adalah 10. Sehingga ini baik pembilang maupun penyebut bisa sama-sama dibagi dengan 5, sehingga disederhanakan menjadi 1/2. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya yang mana. Nah, ya pilihan jawaban yang tepat adalah yang A.
peluang muncul mata dadu bilangan genap pada sebuah pelemparan dadu adalah, nah teman-teman, sekarang kita akan bicarakan suatu dadu ya. Jadi kalau dadu itu kita buka nanti kelihatan semua nih angka-angkanya. Jadi di sini ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan di sini adalah peluang banyaknya muncul mata dadu yang berupa suatu bilangan genap. Nah, yuk kita tandain bilangan genap tuh ada berapa aja sih? Nah, ini ada 2, kemudian ada 4, dan ada 6. Nah, berarti ada berapa? Ada 3 ya. Nah, itu kita misalkan aja itu sebagai NK. Nah, ini sebenarnya sembarang aja, boleh NA, NB. Nah, di sini adalah menggunakan NK. Dimana NK-nya tadi sudah kita hitung ada 3 mata dadu yang bermata genap. Kemudian kalau peluang pasti ada ruang sampelnya. Nah, untuk ruang sampelnya di sini adalah ada berapa mata dadu sih dalam satu dadu itu? Nah, jadi ada 6 ya. Maka ruang sampelnya adalah 6, dilambangkan sebagai NS. Jadi peluang munculnya mata dadu berupa bilangan genap itu dapat kita tuliskan sebagai PK sama dengan NK per NS, di mana NK-nya tadi adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Nah, 3 per 6 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama membagi 3 baik pembilang maupun penyebut, sehingga dapat disederhanakan menjadi 1 per 2, sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 6 adalah. Baik teman-teman, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi yang pertama, kalian bisa membuat tabel ruang sampel. Nah, caranya gimana? Jadi di sini kalian bisa membuat tabel seperti ini. Nah, kemudian di sini misalkan adalah yang mewakili mata dadu pertama. Nah, ingat ya, kalau mata dadu itu matanya dari 1 sampai 6. Dan ini misalkan mewakili dadu yang kedua. Nah, karena di sini adalah penjumlahan, ya udah, maka kita nanti akan mengisi sel-selnya dengan cara menjumlahkan dadu pertama dengan dadu kedua. Contoh, misalkan saya mengisi sel yang ini. Nah, perhatikan deh baris dan kolomnya. Berarti nanti ini 1 tambah 4 yaitu 5. Misalkan saya mengisi yang ini, berarti 2 tambah 2 yaitu 4. Nah, ini semuanya nanti diisi dengan cara menjumlahkan. Nah, kemudian perhatikan deh, yang ditanyakan adalah jumlah mata dadu sama dengan 6. Maka kita perhatikan tuh di sini. Mana sih yang berjumlah 6? Nah, yang berjumlah 6 tuh adalah yang ini. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 5 ya yang jumlah dadunya sama dengan 6. Maka kita tuliskan di sini yaitu NK sama dengan 5. Kemudian untuk ruang sampelnya yaitu NS sama dengan, nah berapa sih total semuanya? Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini ada 6. Di sini ada 6 ya. Jadi 6 kali 6 totalnya adalah 36. Kalau mau manual ngitung juga boleh. Nanti hasilnya itu adalah 36. Kemudian, jadi peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 6 adalah sebagai berikut. Dapat kita tuliskan PK sama dengan NK per NS, di mana NK-nya tadi adalah 5 dan NS-nya adalah 36. Jadi peluangnya adalah 5 per 36. Ada nggak sih jawabannya? Ada, yaitu yang B. Pada pelemparan dua dadu setimbang secara bersamaan, misal K adalah kejadian muncul hasil kali mata dadu sama dengan 6, peluang muncul kejadian K sama dengan, baik, ini kita harus membuat tabel dua dadu terlebih dahulu. Jadi misalkan ini adalah dadu pertama dan ini adalah dadu yang kedua. Nah, kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah hasil kali, maka kita isi sel-sel di sini dengan cara mengalihkan antara mata dadu yang pertama dengan mata dadu yang kedua. Nah, contoh, saya mau ngisi sel yang ini. Nah, berarti di sini adalah
1 kali 3 yaitu 3. Nah misalkan lagi mengisi sel yang ini berarti 3 kali 5 yaitu 15. Sekali lagi deh contohnya, misalkan mengisi sel yang ini yaitu 5 kali 6 yaitu 30. Nah ini kalian semua harus mengisinya dengan cara mengalihkannya dengan konsep seperti tadi. Nah kemudian yang ditanyakan di sini adalah yang hasil kali mata dadu sama dengan 6. Nah berarti kita cari nih mana sih yang hasil kalinya 6. Nah ternyata ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 ya. Maka kita tuliskan banyaknya kejadian K itu adalah NK sama dengan 4. Nah kemudian ruang sampelnya ada berapa? Nah kalau ruang sampel 2 mata dadu itu ada 36. Nah caranya kalian bisa mengalihkan ini 6 kali 6. Nah berarti ada 36. Maka peluang kejadian K yaitu NK per NS, dimana NK-nya adalah 4 dan NS-nya adalah 36. Nah ini bisa disederhanakan dengan cara baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi 4. Jadi sama dengan 1/9. Nah ada nggak sih jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 7 bola putih. Peluang mengambil 3 bola putih sekaligus adalah... Nah teman-teman, sekarang coba perhatikan deh. Di sini yang akan diambil adalah 3 bola putih sekaligus. Artinya ketika bola yang diambil itu tidak akan diperhatikan urutannya. Jadi di sini nanti akan menggunakan konsep kombinasi. Nah sekarang yang pertama yang akan kita fokuskan adalah mengambil 3 bola putih dari 7 bola putih yang tersedia. Maka kejadian tersebut nanti kita misalkan sebagai NK, yaitu banyak cara mengambil 3 bola putih dari 7 bola. Jadi NK sama dengan 7 kombinasi 3. 7 kombinasi 3 kalau dijabarin menjadi 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial. 7 kurang 3 di sini adalah 4 faktorial. Nah sehingga 3 sama 4 faktorial kan besaran 4 faktorial tuh. 7 faktorialnya dijabarin sampai 4 faktorial, sehingga menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya tetap ditulis, gak usah dijabarin, nggak apa-apa. 3 faktorialnya kita jabarin menjadi 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita perhatikan deh di sini mana yang bisa saling membagi. Yang bisa saling membagi yang ini 4 faktorial bisa dibagi 4 faktorial. Kemudian yang mana? Kemudian yang ini 6 bisa dibagi dengan 3 kali 2 itu juga 6. Berarti habis ya. Tinggal 7 kali 5 yaitu 35. Nah NK-nya berarti sudah selesai. Berikutnya kita akan mencari ruang sampelnya, karena yang ditanyakan adalah peluang ya. Nah kalau ruang sampel maka kita akan melihat bola secara keseluruhan ya. Jadi dari 3, kita anggap aja nih 3 bola yang diambil. Nah bola secara keseluruhan berapa? Jadi ada 3 bola merah, 7 bola putih. Totalnya berarti ada 10 bola. Maka nanti kita akan juga menggunakan kombinasi, yaitu 10 kombinasi 3, yang artinya 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial. 10 kurang 3 adalah 7 faktorial. Nah 3 faktorial sama 7 faktorial, gedean 7 faktorial nanti ya. Maka 10 faktorial dijabarin sampai yang paling besar tadi, yaitu 7 faktorial. Sehingga menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorialnya tetap 3 faktorialnya dijabarin menjadi 3 kali 2 kali 1 ya. Nah kita perhatikan mana yang bisa saling membagi. Nah yang pertama 7 faktorial bisa dibagi 7 faktorial. Berikutnya 8 bisa dibagi 2 yaitu 4 ya. Kemudian 9 bisa dibagi 3 yaitu 3. Nah tinggal kita kalikan aja nih. 3 kali 4 12 kali 10 adalah 120. Maka peluang mengambil 3 bola putih sekaligus adalah sebagai berikut. Nah jadi peluang K sama dengan banyak kejadian K per banyaknya ruang sampel. Nah NK-nya tadi adalah 35 dan NS-nya adalah 120. Nah ini baik pembilang maupun penyebut bisa sama-sama dibagi dengan 5, sehingga dapat disederhanakan menjadi 7/24. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya, ternyata jawabannya adalah yang C. Terdapat 7 kelereng biru dan 4 kelereng hitam berada di dalam sebuah kantong. Akan diambil 4 kelereng sekaligus.
peluang mendapatkan 2 kelereng biru dan 2 kelereng hitam adalah, baik teman-teman, sekarang kita perhatikan deh, di sini ada kata-kata sekaligus, artinya 4 kelereng ini diambil tanpa memperhatikan urutan. Berarti ini nanti akan menggunakan konsep kombinasi. Nah, tapi di sini kalian juga harus hati-hati karena di sini yang diambil tidak satu warna, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Yuk, yang pertama kita fokus dulu ke yang warna biru. Nah, untuk yang warna biru ini kan akan diambil 2 kelereng dari 7 kelereng biru yang tersedia. Maka banyaknya cara adalah 7 kombinasi 2 ya. Nah, maka artinya 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 7 kurang 2 faktorial. 7 kurang 2 ini kan adalah 5 ya. Jadi 2 faktorial sama 5 faktorial gedean 5 faktorial. 7 faktorialnya dijabarin tuh sampai 5 faktorial sehingga menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, ini yang ini 2 faktorialnya dijabarin menjadi 2 kali 1. Nah, ini 5 faktorialnya tetap. Nah, kemudian mana yang bisa saling membagi? Nah, ini 5 faktorial bisa dibagi 5 faktorial. Ada lagi enggak yang lain? Ada, ini 6 bisa dibagi 2 yaitu 3. Tinggal kita kalikan aja nih. 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, berikutnya kalau sudah kelereng yang berwarna biru, maka kita fokus lagi ke kelereng yang berwarna hitam. Nah, yang akan diambil adalah 2 kelereng dari 4 kelereng hitam yang tersedia. Maka banyaknya cara adalah 4 kombinasi 2, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. 4 kurang 2 faktorial adalah 2 faktorial ya. Nah, jabarin aja nih 4 faktorialnya sampai 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini tetap 2 faktorial. 2 faktorial yang ini dijabarin 2 kali 1. Nah, mana yang bisa saling membagi? Nah, yang ini. Pertama 2 faktorial bisa dibagi 2 faktorial. Kemudian yang mana? Kemudian yang ini. 4 dibagi 2 adalah 2. Tinggal kita kalikan aja nih. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, maka banyaknya kejadian yang seperti ini, terambil 2 kelereng biru dan 2 kelereng hitam, kita misalkan sebagai NK. Nah, caranya gimana? Caranya kita kalikan aja nih. Banyak cara mengambil 2 kelereng biru dikalikan dengan banyak cara mengambil 2 kelereng hitam dari masing-masing warna kelereng yang tersedia. Sehingga 21 kali 6 adalah 126. Nah, untuk ruang sampelnya kita lihat deh, total kelereng yang diambil ada berapa sih? Nah, total kelereng yang diambil ada 2 tambah 2 yaitu 4 ya. Nah, kemudian kelereng yang tersedia totalnya ada berapa? Yang tersedia totalnya ada 7 tambah 4 yaitu 11. Oh, maka nanti akan diambil 4 kelereng dari 11 kelereng yang tersedia. Maka nanti untuk ruang sampelnya adalah 11 kombinasi 4. Nah, artinya apa? Artinya 11 faktorial per 4 faktorial kali 11 kurang 4 faktorial. 11 kurang 4 adalah 7. Nah, maka 4 faktorial sama 7 faktorial gedean 7 faktorial. 11 faktorialnya ini dijabarin sampai 7 faktorial sehingga menjadi ini 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ya. Nah, kemudian yang 4 faktorialnya ini dijabarin menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke deh, mana yang bisa saling membagi? Nah, ini 7 faktorial ya. Kemudian mana lagi yang bisa? Nah, ini 4 kali 2 kan 8 ya. Nah, bisa membagi 8. Kemudian yang mana? Yang ini 9 dibagi 3 yaitu 3. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. 11 kali 3 33 kali 10 330. Jadi peluangnya untuk mendapatkan 2 kelereng biru dan 2 kelereng hitam yaitu PK, peluang K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel. Nah, banyaknya kejadian K tadi sudah kita hitung, NK-nya yaitu 126 dan NS-nya adalah 330. Ya udah deh, kita cari aja di pilihan jawaban yang mana. Kadang-kadang ini perlu disederhanakan, kadang-kadang tidak perlu disederhanakan. Kita harus fleksibel, kita lihat dari pilihan jawaban yang ada. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang E.